Kabar? Apa kabar Surabaya? Baik, Pak. Gimana? Wah, tambah cakep aja ya. Pak Wawan dari dulu tetap aja kayak gitu. Apa Pak Iya. resepnya, Pak? Resepnya apa? Resepnya sering nonton webinar. Bahagia selalu. Ya. Bahagia selalu. Jangan lupa bahagia. Amin. Amin. Bahagia selalu. Iya, zaman saya kuliah S2 sampai sekarang perasaan kok tetep baik. Gimana si Akang di Bandung? Baik. Ini nanti ke Bandung, Pak, barusan minggu depan. Oh, baru ke Bandung. Sekarang masih di Surabaya. Surabaya ya. Cuman ini kok pandemi ya? Iya. Takutnya putar balik nanti. Putar balik. Putar balik ya. Sudah mau nyampe Bandung suruh pulang lagi. Paling nanti lewat Jalan Kelinci. Masuk desa-desa. Selamat sore Mbak Ana. Pernah kesasar masuk ke desa-desa. Ini Mbak Ana ya? Jalan apa tahu tembus kemana? Yang dari apa namanya? Dari Assalamualaikum. Mbak Ana cantik. Semakin cantik. Halo Mbak Ana. Apa kabar? Kangen. Lama tak jumpa ya, kangen ya. Aduh Mbak Ana tetap seger aja. Alhamdulillah, Mbak juga. Mudah-mudahan cepat ketemu ya Mbak ya. Aduh, ya dong. Harus. Pandemi ini mah susah. Mau pergi-pergian. Ya, mudah-mudahan pandeminya cepat hilang. Iya, bosan sama kita. Pandeminya cepat bosan. Bosannya itu. Nunung. Lagi di absen. Lagi mengabsen. Gimana di Bandung, hujan nggak, Teh Lilis? Ini agak-agak gerimis sekarang. Agak gerimis ya? Ya, ada ini juga geludug-geludug. Surabaya panas. Panas ya? 34 derajat. Oh, ya ampun. Terik ya. Terik, bener. Biasanya kalau terik gini terus hujan, tapi enggak. Mungkin, Bun. Pengen sih hujan. Tapi kalau hujan jadi pengap. Gerah. Oh, itunya ya. Udaranya. Udaranya. Jakarta hujan terus ya, Mbak? Enggak ya, Mbak Ana? Ya, hujan. Misalnya ini apa namanya? Siang ini panas, nanti malamnya hujan, Mbak. Kalau Jakarta gitu. Ya. Ya, pokoknya yang penting panas tapi terus hujan kan? Iya, terus hujan. Surabaya juga begitu biasanya, tapi enggak tuh. Jadi mendung gitu, mendung tapi gerah. Kalau hujan juga gerah, dikit, sebentar. Aduh, jadi cuacanya anomali ya, Pak Wawan ya. Cuacanya udah nggak bener lagi, udah ekstrim. Ekstrim bener. Betul. Garasi 10. Garasi 10. Pusat rekreasi.
Jadi mangga goreng. Oke, teman-teman semua, selamat datang di Garasi 10. Ini adalah ruang alternatif. Ya, ini adalah garasi apa adanya ya. Jadi kalau pagi ya ini dipakai buat tempat nyimpen mobil. Nah, tapi kalau orang-orang udah pergi ke kantor, bapak udah pergi, ya kita sulap ini jadi ruang kebudayaan ya. Galur nu kampungku, mapai laratan nu baheula, mapai laratan nu baheula. Netep tempat nu pinu kuarepan, bikin ngontal hiji impenan. Garasi tempat kuring menghirup jeung uripna. Diniatan buka sucian, sangkan mulus rahayu berkah salamet, bikin pangeusinan nu aya di alam dunya. Di garasi pikeun negeri keur bumi jeung galaksi. Ya teman-teman, selamat datang di Garasi 10. Kita sekarang akan belajar tentang filsafat eksistensialisme. Garasi adalah tempat untuk menyimpan mobil agar terhindar dari kerugian ataupun untuk melindungi mobil terhadap cuaca terik matahari ataupun oleh air hujan maupun embun di malam hari, sehingga mobil terhindar dari embun yang banjir asap, sehingga usia kendaraan dapat sering panjang karena dapat menambah proses terang. Truk galur nu kampungku, mapai laratan nu baheula, mapai laratan nu baheula. Netep tempat nu pinu kuarepan, bikin ngontal hiji impenan. Garasi tempat kuring menghirup jeung uripna. Diniatan buka sucian, sangkan mulus rahayu berkah salamet, bikin pangeusinan nu aya di alam dunya. Di garasi pikeun negeri keur bumi jeung galaksi. Tapi juga sekaligus mendengarkan langsung apa itu kebudayaan dari orang sehari-hari, dari mulai tukang dagang sampai orang rumah yang lagi ngobrol. Siapa? Nunggu. Hah? Bukan nunggu ini. Ya, dia masih di mute. Ya. Nggak ada suaranya, Dek. Udah terang, udah jelas. Jelas. Tempatnya Pak Wawan yang agak kecil. Ya, nggak ada suaranya. Jelas nggak suara saya? Jelas ya? Udah. Ada suara. Menunggu sebentar. Dek. Nggak ada suaranya, sayang. Dek, nggak ada suaranya, Dek. Suaranya nggak ada, sayang.
mungkin ada hal teknis, biar langsung pada giliran saya untuk menyampaikan sesuatu. Kedengaran? Kedengaran. Oke, baik. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah bahwa pada hari ini kita bertemu dalam rangka suatu acara yang masih diselenggarakan oleh Garasi Seni 10. Terima kasih atas kontribusi yang diberikan nanti oleh Bu Lilis dalam rangka acara yang disebut workshop ekoprint, yang saya sebut kadang-kadang menjadi cetak daun, karena pada umumnya atau biasanya yang dimanfaatkan adalah bagian daun. Jadi saya menyebutnya sebagai cetak daun, atau lebih populer secara agar keren sebut ekoprint. Tapi buat saya itu sama ya, malah saya lebih suka cetak daun itu. Tapi itu soal tanda petik selera. Saya ingin mencoba memanfaatkan bahasa lokal, bahasa Nusantara untuk istilah ini. Kemudian tentunya sekali lagi saya terima kasih pada hadirin yang sudah menyempatkan waktu untuk menyimak acara ini, dan tentunya nanti kalau bisa yang pertama itu workshop ekoprint ikut serta gitu. Ini terdiri dari 2 acara, jadi workshop dan kemudian ada yang disebut lunggang lenggok gitu kan. Jadi kenapa sama lunggang lenggok? Saya membayangkan memang kegiatannya ada kegiatan yang lunggang lenggok gitu, pakai bahasa kerennya fashion show, ya. Tapi saya menyebutnya bahasa garasi aja, lunggak lenggok. Nanti setelah acara workshop akan disambung dengan acara lunggang lenggok itu, bagaimana hasil cetak daun, bagaimana hasil ekoprint yang sudah dijadikan kain gitu, kain-kain kemudian diterapkan oleh para peragawati itu, para muda-mudi nanti yang akan mempraktekannya. Bagaimana itu dipraktekkan sehingga menjadi daya tarik yang berbeda ketika itu masih kain semata dan ketika itu sudah dimanfaatkan oleh muda-mudi nanti untuk memperagakan hasil karyanya, hasil karya ekoprint itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas semua ini, dan dengan ini saya nyatakan acara cetak daun ini, workshop ini, dan lunggang lenggok ini secara resmi dibuka. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan diteruskan. Terima kasih kepada Prof. Wawan. Untuk suara saya sudah jelas sekarang? Jelas. Ya, mohon maaf tadi ada sedikit trouble. Ya, cara selanjutnya mungkin langsung saja untuk workshop dari cetak daun bersama Ibu Lilis. Sebelumnya saya bercerita sedikit tentang biodata atau CV singkat dari Ibu Lilis.
Ini adalah CV singkat dari Ibu Lili. Untuk pengalaman praktek Shibori dan Ekoprint, beliau telah berpraktik dari tahun 2008 hingga tahun 2001. Itu dimulai dari menjadi peserta workshop dan pelatihan bersama pakar Shibori dari Tokyo, Jepang. Jadi sebelum ke Ekoprint ini, beliau adalah seorang pengrajin dari Shibori. Untuk tahun 2018 sampai 2019 mengikuti workshop juga bersama Business Ladies Club di LC Bandung. Lalu tahun 2019 hingga 2001 menjadi pemateri tunggal workshop di berbagai macam acara. Dan untuk pameran tunggal dan kelompoknya dari tahun 2018 ada pameran tunggal Jawa Barat di Bandung, seni rupa, kolaborasi seniman modern dan tradisional di Keraton Kaspuhan Cirebon, Jawa Barat, dan pameran virtual tunggal nasional dan internasional kembang kertas di Jagat Mewangi Nusantara. Kemudian untuk mempersingkat waktu, dipersilahkan Ibu Lilis untuk bisa dimulai workshopnya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Materinya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bunda-bunda semua, bapak-bapak semua yang telah menyempatkan meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini. Yang mana acara ini hanya sedikit saya akan sharing tentang apa itu Ekoprint, dan yang saya garis bawahi di sini itu karena kalau untuk ilmu Ekoprint mungkin semua udah pada mengenal, namun nanti ada sedikit yang ditekankan itu ke lingkungan hidupnya. Sayang, bisa di-share materinya? Maaf. Ini saya dari awal ini ya. Tadi setelah dibahas sama Prof. Wawan bahwa kami di sini di Garasi Seni 10 lebih akrab dan lebih mempopulerkan bahwa Ekoprint ini dengan nama cetak daun. Saya akan sedikit share gitu ya, bahwa cetak daun ini untuk diri saya sendiri ya, terutama jadi belajar memahami alam melalui daun, karena ke setiap hari yang dipegang itu antara daun, ranting, bunga, dan macam-macam semua itu dari tumbuhan yang memang sudah tersedia di alam. Makanya di garis bawahi bahwa saya pribadi itu belajar memahami alam melalui daun. Kemudian lanjut deh. Lanjut saya. Nah, apa itu Ekoprint? Ekoprint berasal dari kata eko atau asal kata ekosistem atau alam. Sedangkan print yang artinya mencetak. Jadi Ekoprint atau cetak daun adalah seni teknik mentransfer pola motif dan warna asli tumbuh-tumbuhan pada suatu media, bisa berupa kain yang tentunya yang mengandung serat alami, dan dari serat alami ini bisa dari kelompok selulosa ataupun kelompok protein. Kemudian bisa juga di kertas, dan semuanya karena ini memang dari alam ya, semua alam, tentunya medianya juga harus alam, harus benar-benar dari alam. Kalau media dari yang bukan dari alam atau yang namanya sintetis, itu tidak akan bisa sempurna hasilnya. Kemudian teknik ini prosesnya sangat sederhana karena tidak menggunakan mesin dan tentunya dengan ramah lingkungan.
yang namanya cetak daun ini sangat mudah, sangat sederhana. Kita bisa membuat dimanapun, kapanpun, sekalipun kita misal lagi jalan-jalan kemana melihat ada daun, kita asal bawa kain atau bahan berupa kertas atau kain yang tadi, walaupun hanya sedikit, sebagaimanapun gitu ya, yang karena sederhana, itu bisa dimanfaatkan dan bisa begitu ngambil langsung dibuat cetak daun. Lanjut. Nah, teknik yang sering digunakan untuk cetak daun ini biasanya itu yang kebanyakan digunakan yaitu teknik yang kukus sama teknik pukul atau gosok. Jadi sangat-sangat mudah gitu. Siapapun asal ada kemauan itu pasti bisa melakukannya. Nah, kemudian cetak daun sekarang itu sudah banyak dikenal dan banyak komunitas yang mengerjakannya serta mensosialisasikan sehingga menjadikan tumbuh dan kembangnya ekoprint ini atau cetak daun ini sangat pesat dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini. Lanjut. Asosiasi Ekoprint Indonesia atau AEPI adalah wadah untuk mewujudkan ekoprinter yang mandiri, cerdas, percaya diri, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan, berwawasan luas, serta berkemampuan yang tinggi dalam teknik ekoprint dan pemasarannya. Jadi AEPI ini mewadahi ekoprinter supaya bisa mandiri, supaya benar-benar dari menguasai teknik ekoprint dan juga pemasarannya. Jadi kita berkarya juga bisa memasarkannya. Kemudian visinya AEPI untuk jangka panjang menjadi asosiasi ekoprinter bertaraf internasional melalui kegiatan pengembangan produk ekoprint, edukasi, dan penelitian dengan berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal di Indonesia pada tahun 2030 mendatang. Mudah-mudahan visi AEPI ini bisa tercapai dengan banyaknya ekoprinter yang sekarang benar-benar lagi tumbuh dan kembang gitu ya. Lanjut. Nah, untuk saat ini anggotanya itu kurang lebih sekitar yang sudah terdaftar kurang lebih 3.500 anggota dari 20 provinsi, 200 kabupaten atau kota, dan masih banyak yang belum mendaftar sebagai anggota AEPI. Sekarang yang ada di Bandung aja saya ya sebagai komunitas di dalamnya ada BLC yang di Bekasi, Tangerang, Jawa Barat, DKI dan sekitarnya. Kemudian ada yang dari Jogja yang untuk saat ini tuh sebagai pusatnya ya ekoprint. Saya yang paling sering yaitu ada Miss Daun, terus juga ada yang dari Gresik, Jawa Timur ya Madrasah Samawa, kemudian itu di dalamnya itu kumpulan pecinta-pecinta ekoprint yang memang sudah benar-benar mencintai, mensosialisasikan di tempatnya masing-masing dan di situ bisa kita bertukar pikiran atau misalkan sharing apapun yang kita dapat dari pengalamannya masing-masing. Ada juga yang komunitas dari pembatik. Jadi antara pebatik, ekoprint sama Shibori di situ kita selalu sharing, memberikan masukan atau mengajak atau mensosialisasikan ilmu-ilmu yang kita dapat sehingga semakin yang dirasakan sama saya sendiri gitu ya, semakin senang gitu. Kita tuh semakin sering ketemu orang-orang yang memang kita tidak pernah ketemu secara langsung, tetapi secara virtual, alhamdulillah saya sendiri sudah hampir senusantara ini tuh ada gitu kan ya teman-teman yang benar-benar sering hampir tiap hari kita komunikasi tentang
3 hal, yaitu ekoprint, shibori, dan batik, dari mulai bahan, kemudian alat, dan lain-lain sebagainya. Yang di Malang juga ada Maimordan, di Surabaya, Bali, Lombok, dan Kalimantan. Lanjut. Kami semua itu selalu setiap hari pasti ada komunikasi gitu ya. Nah, di sini saya mengajak, atau terutama untuk diri sendiri ya, untuk mewujudkan visi dan misi AEPI, maka mulai dari hal kecil seperti memahami pentingnya hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitar, termasuk manfaat ekosistem untuk makhluk hidup yang merupakan suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Lanjut. Sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan hidup ataupun makhluk, baik makhluk hidup ataupun makhluk yang tidak hidup, sehingga membentuk ekosistem. Kenapa saya menekankan dengan sistem ekologi dan ekosistem ini? Karena secara sadar atau tidak sadar kita selalu berhubungan yang namanya dengan lingkungan alam sekitar ya, dengan tumbuh-tumbuhan, oksigen, dan semua yang ada di alam sekitar kita ini itu satu sama lain saling mempengaruhi. Nah, tumbuhan merupakan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Organisme ini mempunyai kemampuan untuk menghasilkan oksigen dan pati melalui proses fotosintesis. Oleh karena itu, tumbuhan merupakan produsen atau penyusun dasar rantai makanan. Lanjut. Nah, di sini sebagai ekoprinter atau sebagai pecinta ekoprint, jadi eksploitasi tumbuhan yang berlebihan itu kan dapat mengakibatkan kerusakan, bahkan kepunahan, dan hal ini berdampak pada rusaknya rantai makanan. Pemanfaatan tumbuhan harus bijaksana supaya tetap terjaga keseimbangan dan kelestariannya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya menekankan ini ya? Jadi kita harus benar-benar pandai memanfaatkan tumbuh-tumbuhan ini hanya seperlunya gitu. Kita sebagai komunitas yang selama ini selalu komunikasi gitu, itu setiap yang menggunakan daun-daun atau yang memakai tumbuhan dari alam itu diwajibkan, diharuskan menanam kembali minimal apa yang keseharian kita pakai, maksimalnya di lingkungan sekitar sepanjang kita jalan atau sepanjang kita pergi kemanapun, bahwa tumbuhan itu harus benar-benar ada, harus benar-benar lestari, sehingga benar-benar keseimbangannya itu tetap terjaga. Itu moto untuk kami ya yang selalu menggunakan tumbuh-tumbuhan untuk ekoprint. Lanjut. Nah, ini tadi yang Quran. Surat Al-Hajj ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro annallaha anzala minas samaa'i ma'an fatuhbihul ardu mukhdarat. Innallaha latifun khabir. Apakah kamu tidak melihat bahwasannya Allah menurunkan air dari langit lalu menjadikan bumi itu hijau. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Jadi bumi diciptakan sama Allah itu begitu seimbang untuk kita dimanfaatkan sebagai makhluknya, sebagai khalifah. Jangan pernah mendolimi atau istilahnya semena-mena gitu, menganggap bahwa tumbuhan itu hanyalah tumbuhan, padahal
yang sesungguhnya bahwa tumbuhan itu sama kita sebagai khalifah saling sangat membutuhkan satu sama lain ya, saling berkaitan. Nah, semoga dengan penambahan wawasan tentang ekoprint dan lingkungan sekitar, kita akan tetap terjaga kelestariannya. Amin. Itulah harapan dari saya. Lanjut. Itu tadi yang saya tekankan, yaitu pelestarian lingkungan. Nah, sekarang kita lanjut ke yang ke praktek ya. Mungkin bapak-bapak, bunda-bunda atau semua memang sudah lama mengenal ekoprint ataupun ada yang baru akan memulai dengan yang namanya ekoprint atau cetak daun. Nah, ini ada alat-alat atau bahan yang biasa digunakan untuk membuat suatu karya cetak daun, yaitu yang pertama ada paralon, yang keduanya ada selang gas LPG, kemudian ini ada karet ban untuk ikat, kemudian ada selotip, gunting, ini ada kukusan. Nah, ini yang kukusan ini itu bebas ya. Ini saya ngambil yang paling kecil, ukuran 30 x 30 untuk karya-karya yang lebih kecil lagi. Nah, ini ada plastik untuk nanti menggulung, kemudian kain. Nah, kain ini tadi yang saya sebutkan ada dua kelompok, yang ada kelompok selulosa dan ada kelompok protein. Di mana kedua kain ini itu sangat berpotensi baik gitu ya untuk hasil nanti ekoprintnya. Kemudian ini ada daun-daun dan bunga-bunga. Lanjut. Lanjut sayang. Lanjut. Nah, tadi kan saya udah ini kan katun ya ukuran. Dan yang sekarang digunakan untuk praktek hari ini ada katun linen ukuran pasmina 180 x 50 cm. Yang ini untuk kain ininya kain utama sama kain yang untuk blanket, kemudian mordan cetak daun yang ada pewarna tinggi, daun dan bunga yang tadi sudah kukusan plastik, selang gas LPG, paralon dan paralon yang dikasih pemberat ya. Nanti untuk meratakan si tumbuhannya itu supaya lebih menempel ke kain blanket sama kain utamanya. Lanjut. Ya. Ini yang kain utama atau KU, yang katun linen dicuci bersih, kemudian direndam ke dalam larutan tujung selama 15 menit. Kemudian ditiriskan sampai agak kering. Nah, siapkan larutan mordan cetak daun 500 ml kurang lebih ke dalam ember, rendam kain ke dalam larutan mordan, remas-remas sampai rata. Diamkan selama 1 jam. Nah, dalam mordanting ini sangat berpengaruh nanti kepada hasil si ekoprintnya. Jadi saat meremas atau merendam ke dalam larutan mordan ini harus benar-benar rata. Kemudian yang kain blanket atau bahan katun linen juga sama, dicuci bersih. Lanjut. Nah, siapkan larutan tujung sama tadi. Jadi sebelum dimasukkan ke larutan yang pewarna, dimasukkan dulu ke larutan tunjung. Jadi siapkan larutan tunjung 2 sendok makan, larutkan ke dalam air 1 liter, aduk rata, diamkan selama 15 menit. Jadi si larutan tunjungnya itu jangan langsung dipakai ya, Bun. Jadi direndam selama 15 menit atau 20 menit sampai jadi bening gitu airnya, yang atasnya dibuang, kemudian yang diambil tengahnya, yang bawahnya juga dibuang. Karena nanti kalau misalkan langsung itu akan meninggalkan bekas yang kurang rata. Kemudian ya diperas, kemudian ditiriskan. Nah, siapkan pewarna alam yaitu tinggi. Nah, ini saya ada pewarna yang ini tinggi ya, Bunda. Jadi ini 1 liter cukup setengahnya ini ya dituang ke ember untuk kain yang lebarnya tadi. Kemudian ini juga sama direndam, diremas-remas seperti mordanting.
Nah, itu tuh direndam 20 menit, setelah 20 menit didiamkan, nanti diperas, dijemur kering dulu kalau misalkan pas ada matahari. Kalau misalkan tidak ada matahari, nggak apa-apa, nggak dijemur, asal di ini aja, diangin-angin, nanti diulangi pencelupan sampai 5 kali atau sesuai dengan warna yang kita inginkan. Semakin pekat warna yang kita inginkan, berarti diulangnya semakin banyak, bisa sampai belasan kali, itu tergantung bunda-bunda semuanya atau bapak semuanya yang ingin kepekatannya seperti apa, gitu. Itu bisa diatur. Lanjut. Untuk selanjutnya itu kan tadi kita udah ada yang di mordan sama di warna ya. Ini yang kain utama yaitu yang putihnya yang di mordan. Bentakan di lantai atau di meja langsung tanpa alas. Tujuannya untuk apa? Supaya nempel saat ditata daun. Kemudian bisa rapih. Setelah penataan selesai, kemudian ditutup dengan kain yang pewarna. Memerasnya si kain pewarna, merasnya itu jangan terlalu kering ya Bun, biar masih lembab, baru ditutup ke kain yang utamanya. Kemudian tutup plastik, ratakan dengan paralon yang dikasih pemberat. Nah ini ada paralonnya, jadi si paralon ini dikasih semen supaya lebih enak gitu ya, meratakan si daun-daun sama batang apa yang dibuat tadi pola dan motifnya ya. Lanjut deh. Nah, jadi tadi itu proses membuat cetak daun itu udah selesai, kemudian dikukus selama 2 jam. Nah, saat pengukusan ini jangan kurang dari 2 jam, karena nanti si daun-daun dan semua pola-polanya itu kalau kurang dari 2 jam itu kurang nempel dianya. Kemudian yang terakhir fiksasi. Nah, fiksasi ini nunggu setelah seminggu kurang lebih supaya benar-benar si cetak pola motifnya itu nempel ke kain-kain yang antara KU dan kain blanketnya. Lanjut deh. Nah, ini saya ada ininya ya. Yang tadi kan ini lagi proses mordan yang putih. Ini harus benar-benar ya. Kemudian ditata daun itu bebas tergantung keinginan kita masing-masing, mempunyai apa ya pola motifnya masing-masing sesuai dengan keinginan. Dan daun-daunan juga bebas digunakan, yang penting banyak yang mengandung tanin. Jadi yang harus diperhatikan itu taninnya ya Bunda. Tadi saya membuat ini sekitar jam 11 siang sebelum acara ini, biar apa ya, pengen gitu kan membuktikan bahwa membuat cetak daun itu sangat mudah dalam waktu singkat, tidak bisa. Untuk yang merahnya itu tadi yang diredam dengan tinggi. Tadi saya pencelupannya 5 kali, itu masih kurang, kalau pengen lebih pekat tadi itu lagi. Kalau udah rata langsung itu plastik gitu. Kemudian kita pakai yang paralon ini tadi supaya si itunya rapi. Kita nempel kemudian antara kain KU dan kain blanketnya. Dan belum yang menggunakan tadi selang ya, selang LPG. Jadi diikat dengan karet depan. Karena ada besinya supaya lurus. Bisa ditarik baru diikat lagi. Nah nanti itu plastiknya itu jangan sampai si kainnya itu tidak terbungkus plastik gitu, supaya tidak ketetes air yang dari kukusan. Itu udah itulah
perjalanan singkat membuat ekoprint atau cetak daun. Nah, ini ada yang hasilnya tadi, Bun. Ini hasil yang tadi, yang barusan. Ini adalah masih basah. Saya pakai kain linen. Jadi hasilnya seperti ini. Kelihatan nggak? Ini tadi ada bunga kenikir, dan daunnya juga ini ada. Jadi ya sekian untuk materi workshopnya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf bila penyampaian atau kata-kata yang kurang jelas, dan bila ada mau sharing, silahkan mangga diantos. Terima kasih Ibu Lilis untuk workshopnya. Jadi itu adalah perjalanan ekoprint. Itu dari alam kembali untuk alam ya Bu. Betul. Dan ditambah lagi ada sedikit nilai-nilai dari agama Islam juga, bahwa kita harus memanfaatkan dan bisa memanfaatkan bahan-bahan atau segala sumber daya alam. Selanjutnya mungkin dari para Bapak dan Ibu peserta, silakan atau berdiskusi. Mangga Mbak Ana, Bunda Ika, siapa Ibu, silakan. Barangkali ada masukan juga buat saya. Selamat sore Bu Lilis. Sore juga Bunda. Ya, ini saya mau menanyakan tentang hasilnya. Tadi nggak kelihatan. Oh, kelihatan. Hasil dari ini. Oh. Nah, ini masih basah, Bu. Iya, iya. Kelihatan tidak? Itu kain yang coklat ya? Iya, ini kain yang putih, Bun, yang tadi KU-nya yang di bawah. Oh. Kalau yang coklat yang tadi yang atasnya ini. Ya, betul, betul. Jadi ini warnanya ini. Jadi ini kan ada dua kain. Ya, betul. Nah, itu kok bisa menjadi coklat ya, Pi? Ya, karena kan dari sini. Jadi yang kain blanket ini mentransfer warna ke kain yang putih. Makanya dia kan berwarna. Warna-warna ini, daun-daunan itu nanti keluar. Ada warna kuning, ada putih, ada orange. Itu tergantung dari daun-daunannya. Jadi si daunnya sendiri itu mengeluarkan warna. Oh, bagus ya. Iya. Nah, itu warnanya bisa kuning gitu ya, padahal daunnya hijau. Nah, ini pengaruh dari mordan. Oh. Jadi tergantung mordan apa yang kita pakai. Misal, saya kan ini mordannya itu tanpa tunjung. Kalau misalkan warna ini tuh pengen agak gelap, itu bisa dikasih tunjung si mordannya agak banyak. Kalau ini kan saya nggak pakai tunjung. Makanya warnanya itu jadi nanti kalau misalkan atau saat fiksasi boleh dipakai tunjung. Jadi warnanya nanti agak gelap, atau kalau yang si warna kenikir ya. Ini ya yang ini yang kenikir. Yang ya. ini kan nah, kuning-kuning itu ya. Iya. Yang warna kenikir itu ini bisa hijau. Oh. Nanti pas difiksasi sama tunjung dia jadi hijau ini warnanya itu. Oh, ya. Iya, kalau misalkan di ini sama kapur, dia warnanya itu agak agak ke kuningnya itu agak gelap gitu, tapi enggak ke hijau. Oh. Jadi tergantung fiksasi nanti warnanya akan berubah. Ya. Itu untuk pengawet warna itu pakai apa ya Bu? Ada ya pengawet warnanya? Kalau ini kita kan semua alam ya, jadi tanpa pengawet Bun. Jadi benar-benar dari alam. Saya si tingginya sendiri itu tanpa tambahan apapun, tapi bisa
ada pewarna bukan pewarna apa namanya, pengawet. Itu bisa misalkan diawetkan warna itu pakai cengkeh. Garam. Oh, cengkeh. Cengkeh. Iya, iya. Jadi artinya dimasukin cengkeh. Itu bisa. Air ya, maksudnya apa yang dicampur? Saat ngerebus. Saat ngerebus ya. Ngerebus pewarna. Jadi soalnya kan warna tinggi ini kan misalkan tadi si warna tingginya itu dikasih apa? Ini dimasukin cengkeh saat merebus si pewarnanya. Pewarna ini kan sangat tinggi. Ya betul. Warna coklat dimasukin. Itu bikin sendiri apa warnanya? Iya. Cetak daun. Bikin sendiri, Bu. Ini bikin sendiri. Jadi semua dari masih bahan kayu tinggi gitu, kulitnya gitu kan. Saya rebus. Direndam dulu 24 jam atau sampai 2 hari 2 malam lah, 48 jam. Itu akan lebih pekat si warnanya itu nantinya. Kemudian misalkan dari 1 kilo direndam dengan 5 liter air. Nah, udah 2 hari 2 malam direndam. Kemudian direbus sama rendamannya itu. Kemudian udah dingin baru disaring. Nah, sebelum diangkat nanti dimasukin cengkeh dulu. Oh. Ya dalam 5 liter itu kan paling ya 5 atau 10 biji cengkeh masukin aja. Itu bisa. Mudah-mudahan nggak luntur ya. Enggak ya? Insya Allah. Enggak. Soalnya kalau batik-batik banyak. Tapi perawatan sama, Bun, kayak batik-batik tulisinnya gitu. Sama ya namanya juga handmade ya. Betul. Tidak sekokoh sekuat yang buat pabrik. Betul. Tapi buat pabrik pun juga ada obat-obatannya itu yang gimana gitu ya. Ada ini kimiawinya. Kalau ini saya justru kimia. Kita mensosialisasikan itu benar-benar dari alam gitu, Bun. Ya kecuali yang Mordan ini memang ada sedikit ini kimia, tapi tidak terlalu banyak. Memang kan pokoknya diminimalisir gitu. Ya. Jadi ada persentasenya gitu, maksudnya berapa perbandingan? Ada, iya, ada, Bun. Jadi ada paling yang dipakai misalkan dari paling ini dari satu ini aja ini cuman kan paling 30 sendok makan 30 mili gitu. Ini tuh sedikit banget 30 gram paling maksimalnya itu. Jadi gram enggak sampai ons gitu enggak. Iya. Jadi benar-benar sedikit. Nah itu kalau ada catatannya seneng banget. Insya Allah nanti ada. Ada catatannya. Ada di sini, Bun. Oke. Oh ini karya Ibu. Saya membuat bukunya. Ya. Insya Allah ini lagi masih proses. Ya. Kalau dijual berapa, Bu? Ya ini tuh masih proses ya, belum ini ya. Masih belum benar-benar dihitung semuanya. Ini hanya di print bahwa kita menyediakan dari mulai Mordan, buku sama ini biar pewarna, insya Allah semua ada bahan kain gitu, Bun. Jadi di garasi ini semuanya tuh insya Allah kalau yang mau praktek semua ada. Iya, satu paket bisa di. Iya. Untuk tambahan wawasan. Iya, insya Allah di sini semua itu udah ya, walaupun ini bukunya kecil ya, Bun, ada dikupas sedikit-sedikit dari mulai membuat Mordan, fiksasi, semuanya ada di sini, memilih bahan-bahan untuk semuanya, membuat warna, saya dicatat di sini ada. Jadi nanti yang siapa bagi yang berminat silahkan. Ya, nanti langsung hubungi Ibu ya. Ya, silakan. Mohon diberitahu kalau sudah siap. Siap. Insya Allah. Atur nuhun. Sami-sami. Mangga silakan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mau tanya boleh?
Iya, boleh. Bangga. Ibu terima kasih banyak sharingnya, Sama-sama, menarik. Nanti sama-sama. kapan-kapan saya coba. Iya, mangga Bunda, mangga. Iya, apa Aduh, yang mau maaf saya freeze. Iya. Apa ini ya? Ya, Maaf, silakan. saya Ya. freeze. Maaf, saya freeze. Oh, iya. Iya, Ibu. Ya, Udah maaf lancar tadi lagi, saya Bu. freeze. Itu Ibu Lilis mau tanya, kan tadi Iya. mengenai cengkeh itu bisa Iya. mengawetkan warna. Kalau Iya. misalnya kita punya batik, Iya. terus saya ingin diawetkan dengan cengkeh itu, bisa nggak, Bu? Itu batik yang udah jadi ya, maksudnya Ya, itu. Kalau Ya. udah jadi, nah saya belum, maaf ya Bun, saya belum mencoba untuk di batik gitu, karena kan saya tuh mengolahnya itu dari pewarnanya ini. Ya. Kalau misalkan langsung ke ini mungkin, tapi mungkin gitu ya Bun, mungkin nanti dicoba Bunda merebus si cengkehnya itu, dan dicoba dimasukin si batik setelah misalkan larutan si air cengkehnya itu udah agak dingin atau suam-suam kuku gitu ya, masukin kainnya itu dicoba, karena saya belum pernah mencoba. Jadi ini hanya mudah-mudahan menjadikan solusi ya Bun. Iya. Tertarik tadi. Oh iya tuh. Iya boleh nanti saya juga. Karena kan kalau saya kan langsung ke pewarnanya ini, jadi masih bahan baku gitu kan ya. Jadi sebelum pengolahan gitu, mungkin kan saat pengolahannya karena ada dari mordan, terus ada dari pewarna ini tambah cengkeh mungkin gitu ya Bun. Jadi satu kesatuan gitu, ngikat semuanya. Udah mengikat. Belum tahu kalau belakangan kalau gitu udah, ya. Iya, nah itu saya belum pernah mencoba. Iya. Makasih banyak Ibu. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Iya, bermanfaat sekali, Bu. Makasih. Sama-sama. Ibu Lilis, Iya. apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini dari tadi menyimak, menarik sekali Bu Lilis materinya. Ini mau nanya nih Bu Silakan. Lilis, yang untuk cetak daun, apakah ada jenis-jenis daun yang khusus ya yang bisa digunakan untuk itu cetak daun, atau bisa daun apa aja gitu. Sama penguatnya gimana cara ininya? Makasih. Iya. Nah, sebenarnya ada daun-daun yang tadi ya, yang mempunyai taninnya itu kuat. Seperti ini di sini nanti ada janitri, kemudian ada daun lanang, ini nanti di sini terin, semua tuh ada komplit ya. Dari mulai contoh daun-daun bunga-bunga kayak daun kayu aprika, jarak kepiar, kemudian kersen, truja, kemudian tabebuya, kemudian betadin dan jati. Tapi yang lebih kuat gitu ya, daun-daun yang lebih kuat walaupun tanpa pemberlakuan khusus gitu ya, kayak daun jati, terus daun kersen, tabebuya, sama daun kayu aprika, itu dia nempelnya itu bagus. Jadi mereka itu kayak ini ya, ini kan daun kersen. Sama ini kenikir juga, kenikir kuat. Ini daun kayu aprika, kemudian ini yang kenikir, ini kuat teh. Jadi dia itu nempelnya itu bagus gitu ke intunya, ke kainnya itu. Kain apapun walaupun hanya mordannya kurang bagus misal gitu ya. Karena mungkin masih baru pertama. Nah, si daun-daun itu akan menempel dengan bagus. Apalagi yang namanya daun jati. Daun jati mah itu dia mah nggak pernah ingkar janji. Dia selalu itu ini
Daun jati itu sangat kuat. Kelihatan ya. Ini saya dari kain kanvas. Daun jati ini kan yang warna ungu. Tuh. Dia itu kuat sekali nempel. Ini saya di kain kanvas dan pakai mordan yang ini. Pewarnanya ini tuh pakai pewarna secang. Jadi lebih apa ya? Lebih kuat jati, daun jati sama bunganya itu bagus. Ini kan ini yang tadi bunga-bunganya ini. Kelihatan enggak? Yang kecil-kecil itu bunga daun jati, bunga jati. Dia cantik gitu. Apalagi ini yang ini sebentar. Yang itu tas yang di belakang ya. Ini juga sama. Ya. Ini kersen. Bagus banget. Daun jati sama bunga jati. Oh, daun kersen? Iya, daun kersen. Kuat dia nempel. Bunga jati itu merah ati ya? Jadi, enggak, jadi ungu tua. Oh, ungu. Ya. Oh, bagus banget ungunya. Bagus. Jadi makanya daun jati itu nggak pernah ingkar janji. Jadi kalau di Ecoprint itu prima donanya itu daun jati. Saya paling seneng gitu daun jati. Itu pasti bagus daun jati. Ini juga ada ininya. Jadi semua ini bagus-bagus ya. Jati. Ini bunganya, bunga jati. Kemudian ini juga yang di buku ini juga sama, jati. Sini. Itu makanya kalau misalkan untuk yang baru pertama pengen membuat Ecoprint, pilihlah daun jati, kersen, yang lebih familiar gitu ya, tabebuya, kemudian daun eukaliptus gitu, yang jenis kayu putih gitu, daun kayu putih. Itu mereka tidak akan pernah ingkar janji. Pasti pasti dia menempel. Itu kan lebih banyak ya tanamannya, lebih familiar. Kalau yang lain-lain kayak jarak, kayak kayu aprika ini kan ya agak lumayan. Saya juga ini dari Jogja jauh-jauh. Ya sengaja menanam. Ya begitulah Teh Rini. Mudah-mudahan menjawab. Atur nuhun pisan Ibu Lilis. Kami salam seuna. Silakan, masih ada. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Aulia. Ya. Itu bagaimana caranya agar dapat bergabung dengan ARI? Apakah ada ketentuan tertentu? Oh iya. Oh kalau untuk bergabung Ibu nggak ada ketentuan tertentu. Silakan karena kan sekarang masih terbuka ya dan aplikasinya ada di Google. Tinggal diklik, itu semua ada. Tinggal masukkan kita data kita, itu nanti akan otomatis jadi anggota. Karena sekarang itu masih menampung. Siapapun boleh ikut di anggota API. Itu kalau misalkan memang serius pengen belajar, disitulah tempatnya. Insya Allah semua akan sharing di situ, memberikan ilmu dan juga mengajak untuk kita lebih ya itu tadi lebih berwawasan gitu. Tidak hanya ceplok gitu. Kita tuh dibimbing mau arahnya kemana, setiap orang punya karakter masing-masing. Dan insya Allah saya sendiri selama ini kan gabung sama mereka yang sudah malah melintang ya, terutama komunitas yang di Jogja. Ya alhamdulillah banyak sekali ilmu-ilmu yang mereka sharing dan itu gratis. Itu gratis, jadi insya Allah akan benar-benar saling menguatkan. Saya udah ada beberapa yang bukan ini membimbing dari yang belum bisa sama sekali, benar-benar baru pertama megang sampai sekarang itu udah banyak yang pintar, baru berapa bulan ya, rata-rata lah 2 bulan gitu udah mereka tuh karyanya udah bagus-bagus. Dari mulai daerah Bekasi, Lombok, ke Bali, terus itu ya saya bimbing, ada yang dari mana gitu lupa. Ya banyak sharing, hanya bimbingnya hanya virtual. Kita paling pakai video call atau Zoom gitu. Mereka itu sangat-sangat luar biasa. Cepat
cepat tumbuh kembangnya itu sangat pesat. Begitu. Iya, Bu. Terima kasih ya Bu Lilis ya. Sama-sama. Iya, sebagai informasi tambahan untuk link AFP-nya sudah saya share di kolom chat. Mungkin Bapak atau Ibu silakan. ke sana. Iya. Mumpung masih ini Bun, masih hangat gitu. Mereka tuh masih benar-benar menampung siapapun boleh. Malah masih mensupport gitu. Semuanya yang yang ada di AFP itu jadi kitanya tuh lebih enjoy gitu. Gimana caranya? Jadi bukan hanya semata-mata berkarya aja, tapi yang wawasannya itu tadi, karena mereka mengingatnya kitanya itu cerdas, mandiri, dan punya wawasan, jadi lebih enak. Terima kasih. Mangga silakan, ada lagi? Kalau tidak ada lagi, kita lanjut mungkin ke acara yang selanjutnya. Ya, selanjutnya kita masih ada satu acara lagi, acara penutup. Itu adalah lenggak-lenggok. Nah, acara ini yang lenggak-lenggok. Pak. Ya, Bapak Profesor Setiawan Sabana. Terima kasih Bunda. Pamit dulu karena mau ada rapat. Iya, terima kasih banyak. Semoga berkah Bunda. Mari. Salam buat semuanya. Iya, terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, untuk acara selanjutnya, kami masih ada acara lenggak-lenggok garasi seni. Ini adalah hasil karya dari Ibu Lilis. Yang kita bisa bilang fashion show secara digital. Dan sebelum acara ini dimulai, mungkin ada sepatah dua patah kata dulu pembuka dari Bapak Prof. Setiawan Sabana. Baik, terima kasih. Saya menyimak acara tadi, workshop cetak daun atau ecoprint ini. Yang menarik juga diskusinya kerap sekali, banyak komentar, banyak pertanyaan, banyak harapan gitu ya. Ada yang nanya daun apa saja yang bisa dimanfaatkan. Saya katakan semua daun kecuali daun pintu. Ya itu joke sedikit. Ya selanjutnya akan kita saksikan acara lenggak-lenggok itu, bahasa kerennya fashion show. Kenapa saya pakai lenggak-lenggok? Ya saya lihat seperti lenggak-lenggok begitu nanti para pragawati itu. Ini saya anggap satu upaya untuk memperlihatkan bagaimana hasil workshop tadi, katakanlah kain-kain itu yang tercipta menjadi atau bermanfaat atau dapat dimanfaatkan untuk pakaian begitu ya, pakaian ya khususnya kaum ibu, perempuan, mudi gitu ya, dalam kesempatan lenggak-lenggok ini. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Mari kita saksikan lenggak-lenggok di garasi seni 10 itu. Silakan.
Baik, itulah sedikit video dari Lunggak Lenggok Garasi Seni berkolaborasi antara Ibu Lilis dengan Garasi Seni 10. Tadi juga ada salah satu model dari Garasi Seni 10, Bapak Prof. Ikut menjadi salah satu bagian model cetak daun. Ya, itulah. Namun ada sedikit ini ya, sebetulnya baju-baju atau kain-kain yang tadi itu hampir tanpa jahitan ya Bunda. Jadi itu hanya mengandalkan lilitan, ikatan, sama bantuan peniti. Jadi tujuannya itu satu pengen si kain-kain yang cetak daun ini walaupun tanpa dijahit tapi tetap masih bisa digunakan, masih bisa dibuat baju dan walaupun sederhana tapi menyerupai kain yang pada umumnya dibuat baju, dijahit dengan mesin. Dan kalau menurut saya begitu dilihat yang dipakainya yang muda-mudi gitu, mungkin atau karena masih muda-mudi gitu ya, masih tetap kelihatan cantik. Tapi belum pernah kalau misalkan yang pemakainya lebih dewasa lagi, tapi kemungkinan cantik juga ya, Mbak Desi. Itu lebih cantik, Bu. Oh, alhamdulillah, mudah-mudahan. Jadi semuanya itu benar-benar tidak dijahit, itu hanya dipakai langsung ke model, saya lilit, saya ikat, hanya memakai yaitu peniti dan semuanya itu. Cuma ada 2 baju yang tadi kayak rembeng itu, dan itu semuanya itu buatan alam. Koloni yang sangat-sangat bagus, sangat luar biasa. Saya mempunyai kain sebanyak kurang lebih 20 meter. Saya simpan di lemari. Kemudian tanpa sadar, setelah kurang lebih 2 bulan lemari tidak dibuka, dan ternyata di situ penuh koloni-koloni, yaitu rayap. Jadi si kain itu asli, bukan karena dibuat sendiri, itu dimakan sama rayap. 20 meter saya bingung, aduh bagaimana ini kain tapi harus bisa dimanfaatkan. Akhirnya ya kita mencoba di EcoPrint dan hasilnya luar biasa. Jadi lebih cantik. Itu benar-benar alam yang membuat itu adalah kenangan yang sangat-sangat luar biasa buat saya. Segala sesuatu saya belajar untuk selalu mensyukuri apapun yang terjadi, dan hasilnya alhamdulillah nikmat. Itulah ya, walaupun hanya sederhana, mohon maaf, itulah kreasi yang sangat sederhana dari Garasi 10. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kepada bunda-bunda semua, teteh-teteh semua untuk berkarya lebih lagi. Dan saya pribadi ya mohon masukan demi kemajuan atau terutama diri pribadi dan kebaikan untuk semua. Saya terima dengan senang hati semua masukan-masukannya. Silakan, masih ada waktu. Mbak Desi, mangga. Yang lainnya silakan untuk sharing-sharing. Bu Lilis, karyanya luar biasa. Alhamdulillah. Cantik hanya sekali, biasa. Alhamdulillah. Masih memiliki potensi untuk dikembangkan, Bu. Memang sayang kalau kain EcoPrint itu dibuat baju. Jadi teknik draperi itu salah satu solusi untuk membuat busana. Sebenarnya masih bisa dibuat ada jahit yang nanti bisa dilepas untuk kain bawahan, itu bisa seperti itu. Ya, jadi nanti
paling untuk beberapa bagian itu dibuat jelujur seperti itu. Oh, ya jelujur. disamakan. Iya, jadi bisa dibuat bawahan. Nanti lebih istilahnya lebih kompak gitu bentuknya, lebih lurus nanti. Seperti itu. Beberapa kain koleksi saya juga seperti itu. Karena sayang kalau dijahit, dipotong, apalagi nangis rasanya kain-kain cantik dipotong. Jadi saya sering pakai itu cuma pakai ya seperti model tadi, tapi saya tidak secantik mereka kalau pakai. Jadi pakai jarum pentul seperti itu dijelujur. Jadi lebih fleksibel. Iya. Ya. Udah bagus Bu karyanya. Terima kasih. Berharap nanti ada lagi. Insya Allah. Fashion show berikutnya. Nanti kita kolaborasi, ayo. Wah, siap Bu. Ditunggu bukunya Bu. Ya, Insya Allah Saya mau ada lagi. Bu. Ya. Ya. Nanti Terima masih kasih, ada direvisi karena ini tadi ya mencoba dulu gitu. Insya Allah ini mau dicetak. Insya Allah Mbak Desi nanti Ya, itu buat seri 1 aja Bu. Nanti ada seri 2, seri 3 dan seterusnya. Insya Allah. Amin. Terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat. Terima kasih. Untuk lunggak lenggoknya. Sukses. Lenggok. Terima kasih. Adalah yang lebih sukses. Garasi seni 10 ngelenggok. Iya. Surprise Bu. Surprise. Luar biasa. Silakan mangga yang lain. Masih ada Bunda Budiatni ada ya. Salam kenal barisan ada ini. Bangga Ibu Bunda, silakan. Ada yang mau di-share lagi? Kita masih ada waktu 10 menit. Iya, Bunda. Salam kenal Bunda. Makasih. Luar biasa. Karyanya bagus. Masih belajar Bunda. Saya ingin belajar kalau bukunya sudah ada, mohon diinfokan. Mungkin. Iya, Insya Allah dengan senang hati. Iya. Terima kasih Bunda. Mungkin ibu-ibu ya Bu ya, yang di sini atau guru-guru kali ya, barangkali kalau misalnya punya kesempatan bisa main ke Sulawesi Utara begitu ya. Insya Allah mudah-mudahan. Karena bahan-bahan alam di sini sangat banyak, cuman memang sama sekali belum dimanfaatkan. Iya, Insya Allah Bunda, mudah-mudahan Allah mengizinkan, mudah-mudahan membawa keberkahan ya Bunda. Amin. Senang sekali. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Lilis. Sama-sama. Nanti saya infokan kalau sudah ada ininya. Kalau misalkan Bunda mau sekalian praktek sama kain sama pewarna, Insya Allah nanti saya kirim. Iya, satu paket. Iya. Karena saya sering ngirim ke yang daerah timur itu, ke Lombok, ke Bali, terus Kalimantan juga suka ini. Ada beberapa. Betul. Oh iya. Baik. Menyenangkan. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama Bunda. Punten Teh Lilis mau nanya. Mangga. Teh Lilis selain warna-warna yang seperti sudah dibuat, ada nggak warna-warna yang lain dari tumbuhan yang berbeda, misalnya warnanya merah gitu? Apakah mungkin? Ada, bisa ada. Warna merah itu dari ini secang. Kalau bunga Teh Lilis, bunga berwarna merah apa yang digunakan? Kalau bunga yang merah paling bunga mawar yang merah. Merah itu bunganya di itunya. Tapi kan kalau misalkan untuk pewarna hanya warna merah dari bunga itu kan berapa banyak itu bunganya yang harus di ini. Kalau untuk ini, tapi ada tumbuhan yang memang bisa jadi di ini dikombinasi gitu.
Di sini ada, nanti saya udah di sini ya. Jadi kombinasi warna, misalkan kita pengen menghasilkan warna merah, warna biru, hitam, ataupun abu, ada di buku ini. Ininya panduannya gitu. Jadi kalau misalkan kan ada warna kuning, warna biru dongker gitu kan, yang biru dari akasia, atau warna hijau itu dari daun mangga. Daun mangga itu hijau. Banyak itu Mbak ininya daun-daun atau buah-buah yang di ini. Atau ada juga kan dari ini gambir juga kan itu agak kemerah-merahan gitu. Gambir sama yang sirih kan gambir sama kapur ya. Nah itu jadi perpaduannya gitu Bu. Perpaduan penggabungan antara warna A, B dan C nanti digabung jadi warna apa. Sama seperti warna-warna yang sintetis, cuman tidak setajam warna-warna sintetis. Hasilnya ya namanya alam tetap agak gimana ya, redup gitu kan. Warna-warnanya tidak setajam warna-warna yang sintetis. Ya kayak tadi ini ada warna merahnya juga nih. Ini kan ada merah. Tapi ya merahnya merah muda. Kalau untuk merah yang benar-benar merah banget, saya pernah ini juga dari secang, itu bisa warnanya merah kayak merah marun. Tapi itu membutuhkan pencelupan kurang lebih sekitar berapa belas kali gitu. Dan si secangnya ini pekat, dia misalkan untuk 1 kilo secang, apakah itu yang serut atau yang masih kayu, nah itu direndam selama 3 malam kalau saya ngebuatnya itu ya, 3 hari 3 malam itu direndam dalam 1 kilo secang, pakai airnya 2 liter karena pengen merahnya pekat. Nah itu direbus setelah 3 hari, direbus dengan air rebus rendamannya itu selama 1 jam dengan api kecil. Dan itu nanti akan menghasilkan warnanya merah pekat. Dan hasil nanti pas begitu dipakai, pewarna itu memang warnanya sangat bagus. Jadi benar-benar merah merona gitu dari secang. Cuman ada kemarin itu saya masih ada kendala sedikit, si pewarna itu belum benar-benar kuat seperti warna tinggi dan warna yang lainnya, masih ada luntur sedikit. Nah sekarang setelah kemarin kita mencoba lagi gitu ya dengan sedikit tambahan zat kimia dan berhasil, namun warna merahnya itu tidak seperti tanpa campuran si zat kimia. Jadi warnanya agak pudar. Karena si secang ya, memang benar-benar yang luar biasa. Dia bisa menghasilkan beberapa warna hanya dari secangnya sendiri. Bisa coklat, bisa abu, bisa kuning, bisa ungu, bisa merah. Kalau yang lain-lain kan paling cuma 1-2 gitu ya, antara tua muda. Nah kalau dia sendiri ini benar-benar memang luar biasa. Si secang ini bisa 7 warna, itu semuanya itu benar-benar tidak maksudnya itu tidak seperti terlihat hanya dari 1 secang. Kalau misalkan bisa warna coklatnya itu coklat bagus, dan padahal kan awalnya itu secang itu merah, atau warna kuningnya juga kayak seperti kuning muda gitu, memancar gitu. Itulah keunikannya secang. Luar biasa. Ya. Jadi Lilis nanti kalau bukunya jangan lupa saya. Insya Allah. Insya Allah nanti. Terima kasih banyak, sangat ilmunya sangat bermanfaat. Jadi Insya Allah mudah-mudahan. Udah berapa lama ikut terus tapi nggak pinter-pinter nih. Oh, karena belum pernah praktek. Benar. Jadi harus praktek, mungkin langsung ke garasi 10 ya, boleh ya? Sangat dibolehkan dengan senang hati. Karena kan ada pepatah gitu ya, yang saya tuh selalu terngiang gitu.
kalau ilmu itu bukan dihafalkan katanya. Ilmu itu harus diamalkan, baru itu akan melekat. Nah, satu kata itu satu melekat gitu ya, dari zaman dahulu pertama belajar ya, itulah satu kata yang sangat melekat, tidak lekang dimakan waktu. Harus diamalkan, jangan dihafalkan. Kalau dihafalkan lupa. Siap-siap. Terima kasih banyak atas penjelasan. Sama-sama. Sukses selalu ya, Trilis ya. Amin. Waalaikumsalam. Ya, boleh tanya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali apa yang dipaparkan Ibu Lilis hari ini ya. Saya tambah ilmu, tapi ya itu belum pinter karena belum bisa praktek. Jadi saya melihat hasil-hasil tadi sangat tertarik, dan bahkan itu sebagai suatu karya seni yang bernilai tinggi dilihat dari prosesnya yang begitu lama dengan kesabaran, ketelatenan dan sebagainya. Dan saya sependapat sama Mbak Desi tadi bahwa rasanya itu kalau dijadikan pakaian itu sayang untuk dijahit, sayang untuk dipotong apalagi ya. Iya. Nah, tapi kadang-kadang kita kan sebagai wanita kadang kepengin juga memakai yang pakaian seperti itu. Nah, untuk itu gimana ya Bu cara untuk memelihara agar warna itu awet, misalnya kalau untuk pakaian, apakah sama dengan batik yang pakai warna tradisional misalnya, tidak boleh kena deterjen dan tidak boleh kena panas dan sebagainya. Kadang-kadang juga kita kan ribet kalau zaman sekarang mau melakukan seperti itu gitu kadang-kadang. Gimana Ibu caranya, Bu? Iya, benar betul. Memang karena yang namanya handmade ya, dari mulai batik, terus shibori dan juga ekoprint, itu memang semuanya itu perawatannya itu sama, Bun. Sama, dia tidak bisa terlalu sering kena matahari, terus juga kalau mencucinya sama perawatannya seperti batik, pakai sabunnya sabun yang khusus ini. Tetapi saya mencoba ya yang saya buat dengan bahan katun Paris dan diperbanyak si tunjung saat memprosesnya. Nah, itu dia bisa bertahan seperti pewarna-pewarna yang sintetis. Ya, itu sama, cuman dia di warnanya itu karena sifatnya si tunjung ini kan mentuakan gitu. Jadi warna-warnanya itu ya warna abu-abu, warna coklatnya coklat tua gitu. Terus pokoknya warna gelap-gelap gitu, Bun. Nah, ini sengaja ada beberapa baju yang saya jahit terus diperlakukan seperti baju-baju yang lain. Memang dia lumayan kuat gitu. Tapi ya sama aja, lama-lama ya agak pudar. Cuman beda dengan yang kain yang saya buat dengan kain bahan yang lain, katun Paris sama katun yang itu linen. Nah, itu kembali lagi ke si bahan kainnya ini. Apakah dia banyak mengandung wool katun atau banyak mengandung polister. Kalau yang banyak mengandung polisternya ini ya cepat luntur, jadi dia nggak kuat, memang sifatnya karena alami ini ya Bunda. Jadi tetap harus yang alami lagi. Kalau misalkan iya, daya serapnya memang. Kalau misalkan kita menginginkan si kain-kainnya ini lebih awet, lebih ini, kita pemilihan kainnya dari awal yaitu yang kelompok protein, Bun. Sutra. Nah, kalau di sutra ya, itu dia tahan karena alam. Jadi benar-benar penyerapannya itu kuat. Apalagi kalau misalkan si kainnya ini yang dipakai
daun-daunnya itu untuk pola dan motifnya itu daun ya tadi daun lanang, terus jati, kersem, itu dia tuh bener-bener nancep gitu. Itu bisa tahan lama. Bisa lama ininya. Jadi kembali lagi ke bahannya. Bahan awal. Iya. Saya udah mencoba dari mulai kain yang banyak mengandung ininya polister, kemudian yang benar-benar full dari sutranya juga kan ada bermacam-macam ya Bun, dari yang paling bagus terus yang nomor sekian-sekiannya itu saya udah coba dan memang yang namanya yang paling bagus yang super itu ya bagus. Dicuci juga ya penyerapannya lebih bagus, dicuci juga tidak luntur walaupun saat memberikan mordan dan pewarnaannya itu tidak begitu kuat. Itu dia langsung bagus. Katanya kalau misalkan di mereka yang udah cerdas udah ini menggunakan kain, katanya tuh kalau misalkan Ekoprint Sutra sambil merem pun jadi gitu. Itu saking betul saking kuatnya dia daya serapnya. Jadi gagalnya lebih sedikit gitu ya mungkin. Iya. Iya. Ya bisa dikatakan tidak ada gagal lah, Bu. Boleh tanya satu lagi, Bunda? Boleh. Tadi yang warna merah yang dipakai Peragawati tadi dari apa ya, Bu? Tapi bukan yang hitam yang Peragawan tadi, bukan ya? Oh, oh iya, itu secang, Bun. Oh secang. Secang. Oh, yang direndam sampai berapa hari tadi? 3 hari. 3 hari. Ya. Yang Bukan 3 hari 3 malam. Kah? Direndam saja pakai air dingin? Iya, direndam dengan air biasa aja, direndam. Air biasa. Iya, 1 kilo secang ya kan kalau misalkan yang bentuknya masih kayu kan besar-besar gitu ya, itu ini dulu dikecil-kecil dulu gitu, Bun. Dan kemudian disimpan di ember, kasih kalau pengen pekat 2 liter aja cukup gitu. 2 liter nanti direbus saat merebus setelah 3 hari direndam, maka apinya itu kecil, begitu mendidih kecilkan apinya itu selama 1 jam, jadi biar benar-benar si sari-sari warnanya itu keluar gitu. Kalau misalkan dengan api besar itu beda lagi hasilnya, kurang. Api juga membantu mengeluarkan si warnanya. Terima kasih banyak ilmunya. Sama-sama Bunda, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, amin. Ya, mangga silakan Bunda, ada lagi. Ya, baik, terima kasih banyak Bu Lilis dan Bunda. Sama-sama. Atas pertanyaan dan sharingnya. Mungkin kita sudah ada di penghujung acara nih, Bu. Iya. Sepertinya sudah banyak juga ilmu-ilmu yang sharingkan atau dibagikan. Untuk informasi lebih lanjutnya mungkin bisa langsung kontak ke Ibu Lilisnya langsung. Boleh, atau bisa datang langsung ke Garasi Seni School. Kita house untuk pelatihan atau workshop ya di cetak daun ini. Dan untuk Ibu dan Bapak sekalian yang ingin melihat hasil karyanya secara detail, nanti bisa membuka Instagram @cetakdaun. Nanti mungkin akan kita posting sekitar pukul jam 8 malam. So, semoga apa yang kita berikan dan apa yang kita sajikan bisa menginspirasi Ibu dan Bapak semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Mungkin kami dari tim Garasi 10 pamit undur diri dan jadi foto dulu Teteh. Oh iya, boleh. Kita foto dulu. Dipoto dulu Teteh. Siap. Oke, baik, kepada Ibu Bapak mungkin bisa dibuka kameranya. Videonya, kameranya. Oke, baik. Peragawan. Peragawan, betul.
Oke, baik, kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Iya, terima kasih banyak Bunda Teteh. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, sama-sama. Semuanya, terima kasih. Kawan pamit. Nuning lagi di mobil Mbak Nuning. Kabar nih, kangen banget. Udah lama. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Sama-sama. Sehat-sehat selalu Prapawannya. Karena jangan moped lagi nyetir ya. Halo. Oh iya. Terima kasih semuanya. Iya, terima kasih semuanya. Pak Wawan langsung acara Pak Wawan. Bu Nuning, terima kasih ya Allah. Hati-hati lagi nyupir. Hati-hati di jalan, Ibu. Ya. Ada peragawan khusus nanti. Bunda Priyatni, nuhun. Bu Nuning nyetir. Iya. Bu Nuning. Bu Nuning. Hari ini mangga. Terima kasih. Gitu. Terima kasih banyak. Ya. Mohon maaf. Terima kasih.